Halo para sobat GST. Setelah Australia Open usai, saatnya kini kita menyambut gala dinner untuk acara penghujung BWF World Tour Series, yaitu BWF Final World Tour yang sebelumnya direncanakan berlangsung di Guangzhou, China, bergeser ke Thailand. Sebelum turnamen dimulai, BWF akan menggelar gala dinner dan kalian akan melihat betapa cantik dan tampannya para jagoan-jagoan lapangan yang biasa kita lihat mengenakan jersey bertanding. Kali ini mereka akan menggunakan pakaian resmi, baik itu jas, tuxedo, atau gaun dan dress cantik para pebulu tangkis putri. Dan untuk peserta turnamen ini tidak mudah guys. Slotnya hanya diberikan 8 orang masing-masing sektor, dan itu pun berdasarkan ranking turnamen yang dihitung BWF dari awal tahun 2022. Dan turnamen ini resmi telah pindah venue ke Bangkok, Thailand karena Guangzhou, China sedang darurat COVID. Tanggalnya pun berubah guys, yakni menjadi 7-11 Desember 2022 atau dipercepat ya guys. Mungkin karena disinyalir COVID udah makin tinggi, malah batal nanti ini acara. Harusnya pindah tempat kan jadi lebih lama. Ini malah makin cepat guys. Jadi catat tanggalnya ya guys. Ini turnamen pamungkas di akhir tahun 2022. Hadiahnya pun gila-gilaan. Nah di sini kita akan coba menerka dua sektor yang dimana Indonesia menempatkan dua wakilnya dari 8 kota yang ada, yakni ganda putra dan tunggal putra. Siapa saja mereka? Di ganda putra, pasangan ganda putra Korea Choi Sol-gyu dan Kim Won-ho telah menjadi pasangan terakhir yang lolos ke BWF World Tour Finals 2022 alias tiket ke-8. Nama pertama yang lolos adalah sang juara dunia tahun ini, yakni Aaron Chia dan So Woo-ik dari negeri jiran Malaysia. Walaupun di BWF Super Series sepanjang tahun ini, kejuaraan dunia hanya menjadi satu-satunya gelar yang mereka raih. Poin itu sudah lumayan besar, ditambah poin-poin dari turnamen lainnya yang mereka dapat sampai babak perempat atau semifinal. Lagi pula di tahun 2022 ini tidak ada pasangan dominan yang bisa juara berturut-turut semacam Excelsen di tunggal putra. Nah di nomor 2 ada nama Fajar Alfian dan Rian Ardianto dari Indonesia. Dengan performa yang konsisten di tahun ini, ada 4 gelar resmi yang mereka raih sepanjang 2022 ini. Yang terakhir Denmark Open kemarin. Lalu sebelumnya ada Swiss Open, Malaysia Master, dan Indonesia Master. Cuma tantangan berat Fajri adalah bila mereka harus bertemu Hoki Kobayashi, di mana mereka kalah 2 partai final, yakni Malaysia Open dan juga Thailand Open, di mana mereka menyerah di tengah laga saat Fajar mengalami cedera pinggang. Nah di nama ketiga ada Hendra Setiawan dan Muhammad Hasan alias The Daddies. Untuk segi umur, memang mereka sudah harap-harap cemas. Pertengahan tahun ke belakang, permainan mereka pun semakin menurun. Tapi ingat, ini turnamen besar, mental yang berbicara. Dan di fase inilah, mental juara The Daddies unggul dari lawan-lawannya. Dan semoga The Daddies dan pelatih menemukan strategi yang cocok untuk menjaga stamina mereka ataupun merapatkan ruang gerak lawan untuk menguras tenaga mereka. Lalu nama keempat ada Ong Ye-shin dan Teo Yi, pasangan yang baru menjadi runner-up di Australia Open setelah kalah dari wakil China, Liu Chen dan Oh Xuan-yi. Bisa dibilang mereka adalah kuda hitam dalam turnamen ini. Hebat juga nih Malaysia, bisa kirim 2 wakil di sektor ini. Berarti ada perkembangannya. Siapa dulu dong pelatihnya? Orang Indonesia. Nama kelima ada duo samurai Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi, mantan juara tahun lalu. Setelah mengandaskan Minions di partai final, tentu dia juga menjadi unggulan favorit untuk menjuarai kembali turnamen ini, asalkan mereka sedang dalam kondisi yang fit. Emang paling ngeri nih kalau 2 wakil Indonesia ketemu mereka, auto capek pastinya. Di nomor 6 ada 1 wakil Denmark, yakni duo lawak Kim Astrup dan Anders Rasmussen. Mereka juga menjadi kuda hitam, permainannya tak terduga dan pandai mengganggu emosi lawan. Jadi layak dinanti selebrasinya yang joget-joget itu guys. Di nomor 7 ada satu-satunya wakil China, pasangan racikan baru tahun ini, yakni Liu Chen dan Oh Xuan-yi yang baru saja menjadi juara Australia Open. Dan jangan salah guys, di Indonesia Open 2022 pun mereka juga keluar sebagai juara Super 1000. Jadi ini juga patut diperhitungkan. Tapi jujur sih, Mimin kangen duo menara nih guys. Nah di pasangan terakhir ada yang Mimin sudah sebut tadi, pasangan Korea yakni Choi Sol-gyu dan Kim Won-ho. Prestasi terbaik mereka di tahun ini adalah menjadi runner-up di Indonesia Open 2022. Selain itu, mereka sempat menembus beberapa babak semifinal. Jadi bisa dibilang opa-opa Korea ini adalah kuda hitam yang bisa menjegal siapapun calon juara. Nah menurut kalian, siapa ini dari ganda putra yang kalian jagokan? Jangan cari Minions ya, ataupun sang juara Olimpiade.
Liang dan Wang Qilin. Mereka belum lolos di tahun ini karena harus beberapa kali absen dari turnamen BWF. Ya kalau ikutan pun pasti beberapa kali kalah juga. Tahu sendiri kan gimana Minion tahun lalu. Udahlah nggak usah dibahas guys. Kita lanjut ke sektor Victor Excelsen. Maksudnya sektor tunggal putra. Maklum guys, di sektor ini kalau Excelsen ikut main agak susah menjegalnya ya. Level dia udah jauh di atas pesaing-pesaingnya nih. Jadi rada-rada gimana ya sektor tunggal putra. Kayak tinggal cuma cari runner up-nya guys. Tapi tunggu dulu, ini turnamen besar, siapapun bisa kesandung. Apalagi kita optimis sama Babang Ginting, kayaknya lagi on fire deh. Kayak turnamen terakhir kemarin tuh. Mimin jamin Ginting bisa berbuat banyak untuk turnamen ini. Amin, 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 amin. Nah, siapa aja 8 nama itu? Pertama, ya siapa lagi? Victor Excelsen lah pastinya. Dan Mimin gak perlu panjang lebar menjelaskan tentang peluangnya. Ibaratnya kalau emang Excelsen, kita harus ngepur lawan dan gak boleh rubber game. Nama kedua, ada wakil India. Setelah di ganda putra, mereka tidak punya wakil. Di sini, mereka mengirim Pranoy, satu dari 2 pemain yang bisa mengalahkan Excelsen secara mengejutkan di tahun ini di Indonesia Master 2022. Dan jangan lupa, dia juga membawa India juara Thomas Cup di tahun ini, mengalahkan Indonesia. Lalu, wakil ketiga ada nama Cho Tien Chen. Kalian masih ingat kan saat di final kalah sama Ginting kemarin? Yang itu tuh Hilo Open. Nggak ada ngambek-ngambeknya. Gak usah dibahas ya. Pastinya bakal seru nih. Apalagi kalau dia bisa ketemu sama Ginting. Balas dong. Ataupun ketemu Jojo. Dia kan sempat buat Jojo kalahnya guys di kejuaraan dunia 2022, di mana 4 match point Jojo lenyap begitu aja. Nah, kita ke wakil keempat dan kelima ya guys. Langsung 2. Karena keduanya adalah wakil Indonesia, yakni Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting. Anthony Ginting mengikuti World Tour Final dengan bekal 2 gelarnya di Singapore Open dan Hilo Open. Sedangkan Jojo mempunyai bekal menjuarai Swiss Open 2022 dan runner-up 1 dari Super Series BWF, yakni Korea Open, dan 1 di Badminton Asia Championship 2022. Jadi tentunya kita harus optimis ya, mereka bisa berbicara banyak dan tidak saling bertemu sampai di final. Amin, 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 amin. Nama keenam ada Loh Ken Yew, juara dunia tahun lalu dari Singapura, yang di Hilo Open kemarin mampu mengalahkan Excelsen. Jadi di tahun ini ada Loh Ken Yew dan Pranoy yang sudah mampu mengalahkan Excelsen. Ya maklum guys, sesama murid padepokan Dubai, pasti udah tahu titik lemahnya. Lalu ada wonderkid Jepang Kodai Naraoka yang mampu menggantikan Kento Momota sebagai tulang punggung di sektor ini. Dia bersama wakil ke-8 Lu Guangzhou akan menjadi kuda hitam yang bisa diperhitungkan. Kalau on fire, emang susah dihentikan nih mereka guys. Nah, jadi kalian prediksi siapa di sektor ini? Ginting atau Jojo maksudnya? Kalau Excelsen gak usah disebut lah ya. Kita bisa kalahin pastinya, asal bisa main sabar dan no error. Khususnya Babang Ginting nih, apalagi yang suka ngangkat-ngangkat bola. Tolong dong jangan dikeluarin pada saat lawan Excelsen. Bahaya guys. Oke, mungkin segini dulu ya yang bisa Gudang Sports bagikan. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Tetap dukung pemain-pemain kita ya guys. Dukung juga Gudang Sports. Yang belum subscribe bisa subscribe. Yang mau like monggo di like, atau bisa share video ini ke grup-grup badminton lainnya. Oh ya, sebelum Mimin tutup, ada satu lagi nih di sektor tunggal putri guys. Kita doakan semoga Mbak Georgie alias Gregoria Mariska Tunjung bisa ikut dalam 8 besar yang bertanding di World Tour Final. Semoga Mbak Indianya bisa mundur ya. Jadi masuk deh Mbak Georgie. Kalau dia masuk, berarti akan ada 3 sektor yang ada Indonesianya. Amin, amin, amin. Semoga ya guys. Kangen juga nih lihat tipu-tipu Mbak Georgie. Walaupun harus kalah di final Australia Open, tapi mainnya udah keren kok. Mungkin sekian dulu ya. Sampai ketemu lagi. Thank you.